Salam saudara-saudara, hari ini kita akan memperhatikan kelanjutan dari surat Paulus kepada Titus. Titus pasal yang ketiga ayat pertama sampai 11 yang saya beri tema hidup Kristen yang benar. Saudara-saudara, hidup benar sesuai firman Tuhan sungguh bukan perkara mudah. Setiap pengikut Yesus yang mau hidup bersesuaian dengan firman Tuhan akan menghadapi banyak tantangan. Bentuk tantangan itu bisa bermacam-macam dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Titus dan orang-orang percaya yang ada di Pulau Kreta juga menghadapi kondisi serupa, saudara. Di dalam renungan sebelumnya, kita telah belajar bahwa setelah Paulus meninggalkan Pulau Kreta, ada guru-guru palsu dan pengajar sesat dari bangsa Yahudi dan bukan Yahudi yang mengajar ajaran sesat kepada orang-orang percaya yang baru didirikan oleh Paulus. Paulus mendengar hal itu dan mengutus Titus untuk pergi serta mengatur segala sesuatu yang diperlukan jemaat di Kreta. Saudara-saudara, dari perikop hari ini, ada satu hal yang menjadi perhatian saya, yaitu tentang hidup Kristen yang benar. Bapak-ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen di Pulau Kreta dituntut untuk memiliki kehidupan Kristen yang benar. Karena perilaku orang-orang di Pulau Kreta adalah perilaku yang jahat. Seorang filsuf yang berasal dari Kreta bernama Epimenides menulis tentang watak orang-orang yang ada di Kreta, yang dapat kita bandingkan dengan Titus pasal yang pertama ayat 12. Bahwa orang-orang Kreta adalah orang-orang yang terbiasa menjadi pembohong. Bahkan watak, tabiat, dan kebiasaan mereka dikatakan seperti binatang buas, pelahap yang malas. Dan di dalam surat Titus juga menegaskan bahwa mereka juga orang-orang yang suka berkelahi, bertengkar, dan pemarah. Mereka adalah tipikal orang-orang yang susah diatur, keras kepala, dan hidup mencintai dosa. Nah, saudara-saudara, orang-orang Kristen tidak boleh mengikuti cara hidup mereka. Paulus mengajarkan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Dan hal ini bukan hanya ditujukan kepada pemimpin jemaat yang harus taat firman Tuhan, tapi jemaatnya juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa tujuannya? Supaya mereka dapat membungkam ajaran-ajaran yang sesat dan segala perilaku hidup manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, cara hidup kita sebagai orang percaya, baik di dalam keluarga, di gereja, dan lingkungan masyarakat, sangat menentukan bahwa firman Allah yang kita beritakan adalah kebenaran. Tetapi ini bukan berarti firman Allah itu benar bergantung dari ketaatan kita pada Allah. Bukan itu maksudnya, saudara. Namun, konfirmasi, penegasan terhadap kebenaran Alkitab didapatkan melalui kehidupan kita yang bersesuaian dengan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, baik pemimpin jemaat maupun jemaat yang ada harus mencerminkan hidup Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, ironi, kadang-kadang ditemukan di dalam gereja adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Mereka yang tahu banyak tentang firman Tuhan, justru menjadi orang-orang yang melawan firman Tuhan. Kalau seperti ini, akan menjadi apa kekristenan? Kalau seperti ini kondisinya, bagaimana kita dapat bersaksi kepada orang lain bahwa Injil adalah keselamatan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dan memperbaharui hidup kita? Saudara-saudara, kita tidak dapat bersaksi jika kehidupan kita tidak bersesuaian dengan firman Tuhan. Akan tetapi, kalau hidup kita adalah benar, maka orang-orang akan sungguh-sungguh mengagumi Kristus dan ditarik kepada Kristus melalui Injil Kristus dan melalui kehidupan kita, orang-orang percaya yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita menilik kehidupan kita secara pribadi. Apakah saya dan saudara adalah orang-orang percaya yang mempraktikkan kehidupan yang benar, yang selaras dengan firman Tuhan? Adakah seluruh keberadaan kita, perilaku, watak, kebiasaan-kebiasaan kita sudah bersesuaian dengan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita? Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini, saudara-saudara diteguhkan untuk tetap mempraktikkan hidup Kristen yang benar, yang seturut firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali boleh mengingatkan setiap kami orang-orang percaya bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menjalani sebuah kehidupan yang bersesuaian dengan firman-Mu. Tuhan yang tolong setiap kami agar kami boleh menjalani sebuah kehidupan yang benar,
yang sesuai dengan firman Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.